Salam dalam kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Adi Cahyono dalam program Sapaan Gembala GKI Delima, yang pada hari ini kita akan renungkan firman Tuhan dengan tema hidup dalam rancangan Allah. Sebelumnya saya akan mengajak kita bernyanyi sebuah lagu dari Kidung Jemaat nomor 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Kejadian 50 ayat 15 sampai 22. Kita akan bersama-sama menikmati dalam versi video atau audio visualnya dari alkitab.sabda.org. Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makhir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya
dengan sumpah kepada Abraham. Bapak Ibu, Opa Oma, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan pembacaan Alkitab dari Kejadian pasal 50 tadi, rasanya peristiwa yang terjadi antara Yusuf dengan saudara-saudaranya sebenarnya bukanlah hal yang baru pertama kali terjadi. Kalau kita perhatikan, Bapak Saudara, bacaan minggu lalu, maka peristiwa ini sebenarnya adalah pengulangan di mana terjadi rekonsiliasi, pemulihan antara Yusuf dengan keluarganya, terutama dengan saudara-saudaranya. Mengapa ini terulang kembali? Itulah menjadi pertanyaan ya, mungkin muncul. Kenapa hal ini dicatat? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan tadi, saudara-saudaranya Yusuf mengalami ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Ketika sudah bapak mereka meninggal, yaitu Bapak Yusuf dan saudara-saudaranya bersama, yaitu Pak Yakub, mereka menjadi ketakutan. Jangan-jangan ketika Yakub sudah tidak ada, maka Yusuf akan marah, mengungkapkan kemarahannya, dendamnya kepada saudara-saudaranya, sehingga mereka bisa saja nanti akan dihabisi. Tapi menarik bagi saudara, dicatat dengan jelas sekali apa yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Mereka melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf menjadi sebuah perspektif penting bagi kehidupan orang percaya, saudara. Kalau kita melihat bagaimana Yusuf merespon permintaan maaf saudara-saudaranya yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran, maka akan melihat bagaimana Yusuf memiliki sebuah perspektif ilahi atas masa lalunya, atas segala pengalaman mencekam, traumatik, menakutkan yang dialami oleh Yusuf. Dia menegaskan bahwa apa yang terjadi di masa lalu merupakan bagian dari rancangan Allah yang harus terjadi di dalam hidupnya, terutama dalam kehidupan keluarga besar Yakub yang menjadi cikal bakal bangsa Israel. Apa yang dikatakan oleh Yusuf menegaskan bahwa dia tahu persis, dia mengetahui posisi dirinya dengan ketika dia mengatakan, "Janganlah takut, aku inikah pengganti Allah," di ayat 19. Nah, Bapak Saudara, ini menunjukkan bahwa Yusuf maksud saya bukan hanya menyadari siapa dirinya meskipun saat itu dia menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir, tetapi dia menyadari bahwa apa yang harus dia alami, apa yang telah dia alami sepanjang kehidupannya sampai dengan pada titik pada saat itu, dia merupakan sebagai bagian rancangan Allah yang terjadi bagi keluarganya, bagi bangsanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sebuah hal yang penting untuk kita menyadari, memahami keberadaan kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara ada yang berada dalam posisi yang baik, yang tinggi, mungkin secara kedudukan di sebuah gereja atau dalam pekerjaan atau di tengah masyarakat yang mungkin mendapatkan kewenangan penuh untuk melakukan hal-hal yang memberikan impact, dampak besar bagi orang-orang yang saudara pimpin. Tapi ingatlah bahwa ketika mereka sampai pada titik itu semua adalah bagian dari karya dan rancangan Allah yang harus dihidupi. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf, Bapak Saudara. Dia tidak menjadi sombong, angkuh, dan semenang-menang terhadap saudaranya, tetapi mereka tetap mengasihi, sehingga menjadi sebuah pengalaman yang indah bagi saudara-saudaranya meskipun mereka pernah menyakiti Yusuf, tetapi mereka tidak mendapatkan balasan dari Yusuf. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang sulit ya mempercayai rencana Allah ketika kita dalam pengalaman-pengalaman yang berat.
ketika kita harus berjuang dengan sakit penyakit. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara saat ini masih harus dirawat di rumah sakit karena COVID, atau di antara keluarga kita ada yang harus menjalani isolasi mandiri atau sedang dirawat. Demikian juga ketika mungkin usaha kita sampai sekarang juga belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Pemulihan ekonomi juga masih belum bisa terjadi karena belum benar-benar pulih kehidupan perekonomian bangsa negara kita, bahkan dunia. Tetapi ketika kita tetap terarah tertuju kepada Allah, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, maka ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan di dalam Tuhan yang membuat kita nanti suatu saat akan sampai pada suatu titik. Sebagaimana Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 28 yang sangat terkenal itu ya Bapak Saudara, bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan bagian dari rencana Allah yang indah, mendatangkan kebaikan seturut dengan rencana Allah. Sebagai penutup, Bapak Saudara, di sesi ini saya mengajak kita benar-benar menyadari bagaimana keberadaan kita saat ini, bahwa di dalam dan bersama Tuhan kita bisa menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi percayalah bahwa di dalam dan bersama Tuhan ada keindahan, ada karya rencana Tuhan yang kalau kita mau jalani dengan tekun, dengan kesetiaan, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup, kehidupan, dan karya kita. Teruslah hidup dalam rancangan Allah, rancangan damai sejahtera yang menghadirkan ketentraman, kedamaian di tempat di mana kita berada, dimulai dari keluarga, gereja, dan di tengah bangsa ini. Mari kita bersehati di dalam doa. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa pemelihara kehidupan kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena pada saat ini kembali kami boleh bersatu hati untuk menghampiri tahta-Mu. Kami memohon Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi setiap pelayan yang terlibat dalam pelayanan di GKI D5, baik itu pendeta, pengerja, maupun para aktivis. Biar Tuhan akan senantiasa memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesabaran, kekuatan di dalam mereka boleh melayani setiap pekerjaan Tuhan di GKI D5. Berikanlah Tuhan hati yang tulus, kekompakan, bahkan juga biarlah Tuhan akan menolong setiap apa yang direncanakan melalui setiap program kerja. Biarlah Tuhan akan memberkati sehingga pelayanan para aktivis di gereja GKI D5 boleh menjadi berkat bagi jemaat. Kami juga teringat Tuhan Yesus untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami, bangsa Indonesia. Terlebih saat ini kami masih harus tetap bersabar dan bertahan untuk bersama-sama menghadapi pandemi ini ya Bapak. Tapi kami saat ini Tuhan tetap bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, kekuatan Tuhan, kami masih boleh bertahan dan ada sampai dengan hari ini. Kami bersyukur untuk vaksin yang boleh berlangsung. Semakin hari vaksin yang diberikan sudah semakin banyak. Biarlah ini boleh membantu kami sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari boleh vaksinasi ini berjalan dengan semakin baik, sehingga pemberiannya pun boleh semakin merata. Dan pada akhirnya setiap warga masyarakat boleh mendapatkan vaksinasi ini untuk melindungi diri kami dan kesehatan kami.
Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang terlibat, biarlah Tuhan akan senantiasa memberikan kesabaran dan kekuatan sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Saat ini kami juga bersatu hati Tuhan membawa setiap permasalahan yang saat ini sedang dialami oleh bangsa ini. Begitu banyak tindak kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi. Kami teringat untuk setiap konflik yang ada di Papua dan juga pembantaian yang ada di Poso. Kami tidak tahu Tuhan secara pasti apa yang akan terjadi, tapi biarlah Tuhan, kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu. Biarlah Tuhan yang akan menolong setiap warga masyarakat yang ada di sekitar sana untuk boleh tetap hidup dalam damai. Biarlah Tuhan untuk setiap pihak-pihak terkait yang membantu setiap proses supaya keadaan tetap berjalan dengan aman dan damai. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada di Israel dan Palestina. Tuhan, ini kami membawa dalam doa kami karena kami melihat bahwa begitu banyak keprihatinan yang terjadi atas konflik antara dua bangsa ini. Bahkan begitu banyak kekhawatiran yang juga dialami oleh bangsa-bangsa lain karena konflik ini. Tapi kami yakin Tuhan, biarlah perdamaian, biarlah cinta kasih Tuhan boleh tetap hadir sehingga setiap konflik yang ada, permasalahan yang ada boleh teratasi dengan baik. Kami hanya bisa memohon belas kasihan Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh menjalani hari-hari kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kidung Jemaat nomor 410 bait yang kedua saya ajak untuk kita nyanyikan bersama sebagai sebuah komitmen kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang sudah terjadi di kehidupan kita masa lalu, bahkan mungkin saat ini sedang kita jalani, tetaplah percaya bahwa di dalam Tuhan membuat kita tetap beroleh kekuatan dan pengharapan. Jika kita percaya Tuhan yang membimbing hidup kita, Tuhan yang memekuh tangan kita, maka kita akan melihat keindahan dan kemuliaan Tuhan di dalam dan melalui hidup kita. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati. Hanya Dialah yang tahu tentang segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan